Screenshotnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Aditya Pratama dengan NIM 411221019 akan menjelaskan mengenai jawaban UTS kecerdasan buatan pada hari Jumat dan waktu ujian pukul 19.00 sampai dengan 21.30 dengan dosen pengampu Bapak Iqbal. Berikut saya bacakan mengenai soal dan jawabannya. Nomor 1. Sistem pakar memerlukan representasi pengetahuan efektif untuk mendukung proses inferensi. Jelaskan dua metode representasi pengetahuan utama yang digunakan dalam sistem pakar. Berikan contoh penerapan masing-masing metode dan jelaskan kelebihan serta kekurangannya. Jawabannya adalah sistem pakar memiliki dua metode representasi pengetahuan utama yang tentunya efektif untuk mendukung proses inferensi. Dua metode itu ialah aturan berbasis produksi dan juga jaringan semantik. Yang mana aturan berbasis produksi adalah representasi pengetahuan menggunakan aturan if, then, atau jika, maka. Maksudnya adalah sistem bekerja dan mendefinisikan aturan dan tindakan sesuai untuk nanti selanjutnya diterapkan. Contohnya ada pada sistem GPS atau maps, di mana aturan if-nya adalah jika melewati jalan A, then-nya itu adalah maka kemungkinan sampai ke lokasi B kurang dari setengah jam. Kelebihannya adalah cukup sederhana karena menggunakan aturan if then, jadi hanya menggunakan aturan if then yang sesuai dengan logika dalam berpikir pada manusia. Juga mudah dikembangkan dengan sedemikian rupa dan tentunya fleksibel dalam menyelesaikan masalah secara terstruktur. Lalu kekurangannya adalah harus memiliki masalah yang jelas dan lengkap. Bisa menjadi kompleks bila ada kondisi yang bertumpuk atau tumpang tindih atau banyak kompleks. Lalu, jaringan semantik adalah representasi pengetahuan yang berbentuk grafis, di mana dihubungkan dengan relasi antar objek. Misalnya, objek memiliki hubungan yang disambungkan dengan garis yang dapat berupa bagian dari atau memiliki sifat, atau is a, part of, has a. Contohnya adalah pada sistem pengenalan geografi, di mana dapat menghubungkan mengenai negara sebagai konsepnya. Contohnya di sini seperti negara Rusia adalah negara yang ada di benua Eropa dan memiliki ibu kota bernama Moskow. Yang mana benua Eropa itu adalah is a atau adalahnya, dan memiliki ibu kota bernama Moskow itu merupakan has a. Kelebihannya adalah mudah dalam pengolahan informasi, mudah dalam visualisasi, dan memahami struktur dengan menarik. Kekurangannya, seandainya ada banyak relasi, maka sulit dalam membaca jaringan. Selain itu, memakan waktu yang cukup lama karena perlu menyusun langkah-langkah yang kompleks seandainya relasinya banyak. Nomor 2. Rancangan sebuah agen cerdas yang dapat digunakan sistem e-commerce untuk merekomendasi produk secara otomatis kepada pengguna. Jelaskan tipe agen yang akan digunakan. Bagaimana agen tersebut mengumpulkan informasi dari pengguna dan teknik apa yang bisa diterapkan agar rekomendasi lebih akurat. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan ini. Agen cerdas yang cocok adalah menggunakan tipe machine learning base, yang mana digunakan belajar pola dan reaksi dari berdasarkan riwayat dan interaksi pengguna. Agen proaktif dan adaptif karena terus-menerus belajar data pengguna atau meningkatkannya. Agen akan memantau pengguna mulai dari aktivitas, lama pengunjungan, dan interaksi lain. Lalu, melihat riwayat dari transaksi, baik favoritnya, pola pencariannya, dan juga lain sebagainya. Selain itu, agen juga belajar dari review dan penilaian serta data pengguna secara demografis. Datanya itu dapat berfungsi jenis kelamin, pekerjaan, dan juga lain-lainnya. Tekniknya bisa berupa deep learning, yang mana agen dapat mengenali pola yang lebih kompleks dalam data dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan perilaku dan minat pengguna yang lebih mendalam. Berikutnya dapat menggunakan natural language processing, yang mana agen bisa memahami deskripsi produk dari kata kunci pencarian pengguna lebih mendalam sehingga mampu mengidentifikasi kesamaan menjadi rekomendasi. Kekurangannya adalah kemampuan adaptasi yang luar biasa, karena mampu menyelesaikan rekomendasi berdasarkan data sehingga menjadi relevan dan terupdate. Kelemahannya adalah kemungkinan keamanan data yang rentan, dan ini berpengaruh dengan ketidakamanan privasi sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Nomor 3.
Suatu perusahaan menggunakan logika proporsional untuk sistem keamanan otomatis. Setiap sensor gerak P dan kamera C akan memicu alarm A jika ada deteksi. Kalau bisa yang jelas saja Mas, nanti kan yang Kondira yang rancang sebuah aturan dalam bentuk logika profesional yang menggambarkan hubungan antar sensor, kamera, dan alarm. Berikan contoh bagaimana aturan ini dapat digunakan dalam situasi nyata dan jelaskan kelebihan dan batasan. Di sini logika profesional dapat kita jabarkan menjadi P sebagai sensor gerak yang mendeteksi gerakannya, C sebagai kamera yang mendeteksi gerakan itu sendiri, dan A menjadi alarm yang berbunyi, yang mana jika sensor gerak mendeteksi gerakan atau kamera mendekati gerakan, maka alarm akan berbunyi. Misal, sensor mendeteksi gerakan, maka P dinyatakan benar atau true, iya, dan jika tidak, maka C dinyatakan salah atau false, maka A menjadi true, dalam artian alarmnya akan menyala. Kelebihannya adalah cukup sederhana dan mudah dalam pengimplementasiannya, serta juga sangat efisien dan hemat biaya dikarenakan sangat sederhana. Namun, batasannya hanya terbatas pada logika true dan false, atau ya dan tidak, serta mendukung apabila terdapat situasi yang lebih kompleks atau banyak. Nomor 4. Bayangkan Anda diminta untuk merancang sistem pakar untuk membantu dokter umum mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang ditentukan pasien. Jelaskan komponen utama dari sistem pakar ini dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Berikan evaluasi mengenai kelebihan dan keterbatasan sistem ini dalam konteks pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala dari pasien dan dapat membantu dokter dalam pekerjaannya, membentuk komponen berupa knowledge base yang isinya adalah basis pengetahuan yang isinya berupa pengetahuan dari ahli medis dan data ilmiah yang mencakup data penyakit dan juga gejala yang terkait. Selain itu, user interface yang friendly terhadap penggunanya yang memudahkan dokter untuk memasukkan informasi gejala pasien dan menampilkan hasilnya sehingga dokter dapat mengetahuinya dengan mudah. Cara kerjanya adalah dokter menginput gejala penyakit dari pasien, lalu mesin akan memproses dan mengolah data sesuai dan juga relevan dengan hasil inputnya. Lalu akan diambil keputusan yang sesuai dengan menampilkan diagnosis yang sesuai. Hasil itu berupa penjelasan secara rinci dan juga kesimpulannya. Kelebihannya adalah mendapatkan hasil diagnosis yang lebih cepat sehingga dapat berobat dokter, dan juga dokter dapat mengakses informasi media yang lebih luas, medis yang lebih luas. Keterbatasannya adalah tentunya sulit mengetahui bila mana dalam menangani kasus yang kompleks atau gejala-gejala yang langka. Juga terlalu dapat mengandalkan sistem ini sehingga mengabaikan pemeriksaan klinis atau intuisi medis yang sebenarnya, yang mana itu merupakan sangat penting di dunia medis. Lalu nomor 5. Nomor 5 itu, oh ya, saya belum tulis jawabannya. Sebentar. Tulis soalnya dulu. Ya, ini soalnya. Berdasarkan soal ini, tentunya saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan masukkan data-datanya di dalam kodenya, yang mana di sini ada beberapa fungsi dari kode-kodenya. Di sini saya jabarkan satu-satu, di mana di sini terdapat keanggotaan, di mana itu pengelompokan IPK, di mana IPK kurang dari 2 dapat dikategorikan akan rendah, muncul kategori rendah. Jika kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, kurang dari 3, IPK-nya itu sedang. Sedangkan jika tidak keduanya, maka tinggi. Dalam kata lain 3 ke atas. Lalu, fungsi untuk menentukan keanggotaan penghasilan. Dan ini penghasilan orang tuanya nih. Jadi di sini ada pengelompokan penghasilannya, mana penghasilan kurang dari 3 juta, maka itu termasuk rendah. Dan jika 3 juta kurang dari 3 juta sama dengan kurang dari 7 juta, maka itu sedang. Dan jika tidak keduanya, maka tinggi.
Jadi 7 juta ke atas itu termasuk tinggi. Lalu bagaimana cara menentukan layak mendapatkan beasiswa atau tidak? Itu dengan menghitung kelayakan, IPK dan penghasilannya. Di mana IPK status sama dengan keanggotaan IPK dan penghasilan status sama dengan keanggotaan penghasilan. Jadi, jika IPK status itu rendah, maka dan penghasilan statusnya tinggi, maka akan muncul atau mendapat jawaban tidak layak menerima beasiswa. Jika tidak, maka IPK status sedang dan penghasilan status sedang, maka dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa. Dan seterusnya, sampai jika tidak layak menerima beasiswa. Lalu fungsi utamanya, jadi nanti di sini kita sebagai pengguna akan input dari IPK-nya dari rentang 0 sampai dengan 4.0 dan juga memasukkan penghasilan orang tuanya dalam bentuk rupiah atau IDR. Dan di sini akan divalidasi, akan diproses sehingga dapat menghasilkan jawaban yang sesuai. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya IPK-nya harus di antara 0 sampai dengan 4.0. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, dan juga tidak boleh penghasilan itu negatif. Lalu di sini menjalankan program. Nah, di sini kurang lebih fungsinya itu fungsi keanggotaan IPK dan keanggotaan penghasilan digunakan untuk menentukan kategori keanggotaan misalkan nilai IPK dan penghasilan orang tua. Fungsi kelayakan itu menggunakan aturan Fuzzy untuk menentukan kelayakan siswa misalkan kombinasi status keanggotaan dan juga IPK juga penghasilan. Lalu fungsi utamanya adalah mengolah input dari pengguna dan memvalidasi serta memanggil fungsi untuk menghitung kelayakannya. Berikut ini saya menggunakan compiler online Programmis. Ya, mungkin kita akan demokan di sini. Kita akan demokan mana ini tadi kodenya. Nah, misalkan kita masukkan IPK-nya itu 2.0, penghasilan orang tuanya itu 100 juta. Maka akan dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kita coba lagi. Jika IPK-nya sempurna dan juga penghasilan orang tuanya UMR lah, sini layak menerima beasiswa. Ya, mungkin kita coba lagi. Jika IPK-nya 1, gajinya 50. Nah, ini tidak layak menerima beasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan saya akan menguploadnya di YouTube dan link akan saya cantumkan di lembar dan akan nanti selanjutnya di-upload pada kuliah online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.